saudaraku, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Immanuel Adam dalam Sapaan Gembala. Hari ini kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan mengenai buah roh, yaitu tentang kelemah lembutan. Dan hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang terus-menerus bersama dengan kami di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan kami. Hari ini kami sujud di hadapan-Mu seperti Maria. Kami merindukan firman-Mu karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Galatia 5 ayat yang ke-23 mencatat bahwa Roh Kudus memampukan Bapak Ibu untuk dapat bersikap lemah lembut. Apa arti lemah lembut di sini? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mengatakan, aku nggak bisa lemah lembut karena latar belakang keluarga aku keluarga yang keras, tidak bisa lemah lembut. Oh, aku dari lingkungan yang tidak lemah lembut. Oh, memang karakterku tidak bisa lemah lembut. Mungkin pemahaman tentang lemah lembut ini yang berbeda. Dalam Alkitab, kata lemah lembut berarti mengendalikan sebuah kekuatan. Jadi sama seperti kuda yang liar sekarang menjadi kuda yang tidak liar karena ada kendali. Namun kekuatannya, kemampuannya tetap sama seperti pada saat di dunia yang liar tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan menurut Alkitab? Menurut Alkitab, kelemah lembutan itu mengendalikan apa? Mengendalikan reaksi saudara terhadap sikap orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mungkin mereka mengecewakan saudara, mungkin mereka marah pada saudara, mungkin mereka menekan saudara, mungkin mereka membuat hidup saudara tidak bahagia. Dari sekian banyak pilihan-pilihan reaksi yang akan saudara reaksikan pada mereka, saudara mulai renungkan. Dan Roh Kudus akan memampukan saudara untuk mengambil sebuah pilihan yang tepat. Seperti apa Roh Kudus membawa saudara mengambil pilihan yang tepat? Jelas Roh Kudus akan mengajar saudara dengan beberapa hal ini, di mana saudara akan dimampukan untuk bisa lemah lembut. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam Filipi 2 ayat yang keempat dicatat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya, ayat ini mau mengajarkan kita belajar lemah lembut berarti belajar memahami, bukan menuntut. Banyak di antara kita selalu menuntut hak kita, selalu menuntut bagian kita. Memahami di sini berarti belajar untuk bisa memahami keadaan orang tersebut. Mengapa orang tersebut bersikap seperti ini? Mengapa orang tersebut bersikap marah-marah seperti ini? Mengapa orang ini selalu tidak pernah menampakkan sikap kasih? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, belajar untuk memahami bukan menuntut itu bisa dilakukan di tengah-tengah keluarga. Keluarga adalah tempat pembelajaran yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Dicatat di sini, hendaklah seorang istri itu menghias dirinya dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Bukan dengan perhiasan-perhiasan, bukan dengan make-up-nya, tetapi dengan kelemah lembutan
dan ketentraman dengan pengendalian dirinya. Betapa indahnya ketika para istri dapat belajar memahami suaminya, memahami keadaan suaminya, memahami situasi kerja yang dialami suaminya, memahami emosi-emosi yang timbul saat itu meledak-ledak dari suamimu. Ketika engkau belajar memahaminya, maka engkau belajar membawa ketentraman di tengah-tengah keluargamu. Belajar memahami sama seperti Yesus, belajar memahami kita, belajar memahami keterbatasan kita, belajar memahami sikap-sikap kita yang sering dan cenderung untuk terus membiarkan diri kita dikendalikan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan di sini, pertama untuk istri, yaitu belajar untuk menghias dirinya dengan roh lemah lembut, belajar mengendalikan kekuatan-kekuatan yang ada untuk bisa memberikan respon yang positif, bukan menuntut. Ketika suamimu pulang dengan begitu banyak beban-beban pekerjaan, engkau tidak menuntut, "Papi, sekarang giliran aku, engkau harus perhatikan aku. Hampir seharian engkau memperhatikan orang lain, sekarang waktunya engkau memperhatikan aku." Oh tidak. Seorang istri yang berhiaskan roh kelemah lembutan, dia akan belajar memahami kelelahan suaminya. Seharian bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya. Dan akhirnya yang dilakukan si istri atau respon yang keluar dari si istri adalah melayani suaminya, menyiapkan makanan untuk suaminya, memberikan ketenangan pada suaminya, dan dia saat itu sedang menciptakan ketentraman di tengah-tengah keluarga. Demikian juga para suami. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dikatakan, "Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Hai para suami, istrimu bukan pembantumu. Hai para suami, istrimu bukan orang lain. Istrimu adalah bagian dari kehidupan yang Tuhan wariskan dalam kehidupanmu. Istrimu adalah penolong kehidupanmu. Tuhan tempatkan istrimu dalam kehidupan keluargamu agar dia boleh menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber energi saat engkau menjalani hari-harimu bersama dengan anak-anakmu. Tuhan tempatkan istrimu dengan sebuah maksud agar keluarga ini boleh menjadi keluarga yang selalu hidup di dalam saling topang menopang satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Belajar memahami istrimu. Ketika engkau pulang ke rumah, engkau menginginkan istrimu memperhatikanmu. Coba hayati istrimu, seharian dia bekerja di rumah, seharian dia mengorbankan tenaga, pikiran, dan hatinya untuk rumah tanggamu. Seharian dia memikirkan apa yang terbaik untuk keluargamu. Hargailah dia. Jadikanlah dia pendamping kehidupanmu, dan firman Tuhan mengatakan di sini sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Itu yang pertama. Belajar memahami, bukan menuntut. Ketika engkau belajar seperti ini, engkau belajar tentang kelemah lembutan. Yang kedua, belajar untuk memaafkan, bukan menghakimi. Galatia 6 ayat 1 dan 2 dicatat di sana, "Kalaupun ada seorang kedapatan melakukan sebuah pelanggaran, maka Anda yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan benar dalam roh kelembutan, sambil menjaga diri kita sendiri supaya kita jangan terkena pencobaan." Saudara, godaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah godaan untuk menghakimi. Godaan untuk merasa lebih suci ketimbang orang lain, lebih benar daripada orang lain. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang pertama, "Terimalah orang yang lemah imannya
tanpa mempercakapkan pendapatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar memahami itu berlanjut dengan belajar memaafkan. Mengapa? Karena saya mengerti keadaannya. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib? Seharusnya Yesus bisa menuntut balas atas sikap orang-orang yang bersikap tidak adil bagi dia. Namun apa yang Yesus katakan di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan, sehingga mereka menyalibkan aku. Yesus belajar untuk memahami orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus belajar memahami kejahatan orang-orang tersebut terhadap dirinya. Itu sebabnya dengan belajar memahami, Yesus belajar untuk memaafkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya orang yang memaafkan, dalam Roma 15 ayat yang ke-7 dikatakan, mereka akan menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, saudaraku, selain kita belajar memahami, memaafkan, kita belajar hal yang ketiga, bahwa dalam hidup ini, tidak semua orang bisa setuju dengan pendapat saudara. Banyak orang yang mungkin terus-menerus merongrong saudara dengan perkataan-perkataan yang pedas, yang menyakitkan hati saudara, dan yang membuat hidup saudara tidak nyaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu ujian rohani bagi kita adalah bagaimana saudara menghadapi orang yang tidak setuju dengan saudara, yang tidak sependapat dengan saudara. Saudara harus menjadi orang yang bisa menjawab segala kata-kata yang kasar, kritik-kritik yang kasar, yang akan menimbulkan pertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan saudara, Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lemah lembut bukan berarti menyerah. Ketika ada seseorang yang mungkin menyerang saudara, ada seseorang yang tidak setuju dengan pendapat saudara, mungkin saudara mengambil jalan pintas. Oke, kalau begitu, oke, nggak usah dilanjutkan, stop sampai di sini. Saudara, itu bukan lemah lembut. Tapi saudara sedang menghentikan sementara sebuah percikan api pertengkaran. Namun itu akan meledak kembali di saat-saat tertentu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang yang lemah lembut adalah seorang yang belajar menerima pendapat orang lain tanpa harus menyingkirkan pendapatnya. Dia akan terus menyatakan pendapatnya yang benar di dalam firman Tuhan, di dalam kelemah lembutan. Yakobus 3 ayat 16-17, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Artinya bahwa seorang yang lemah lembut adalah seorang yang menghadirkan pikiran-pikiran Tuhan, yang menanamkan damai sejahtera Tuhan di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kelemah lembutan adalah kemampuan untuk tidak setuju dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, saudaraku, orang yang lemah lembut di sini adalah orang yang belajar untuk diajar. Artinya siap untuk diajar. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dan Amsal 13 ayat 18, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran
ia dihormati. Artinya, melalui ayat-ayat di sini, kita sebagai orang yang belajar lemah lembut adalah orang yang siap untuk mendengar kebenaran yang lebih tinggi ketimbang kebenaran kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus mengatakan, diberkatilah orang yang lemah lembut. Kata Yunani yang diterjemahkan di sini adalah tindakan lemah lembut. Matius 5 ayat yang kelima. Orang yang siap diajar adalah orang yang berbahagia. Karena orang yang seperti ini adalah orang yang terbuka pikirannya untuk kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi, yaitu firman Tuhan. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang siap dikendalikan hidupnya oleh kebenaran-kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kelima, orang yang belajar lemah lembut adalah orang yang melakukan firman dan bukan seorang reaktor. Dia adalah seorang yang terus hidupnya dikendalikan oleh firman. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 22 ayat 23. Siapa sih orang yang dicaci maki tidak membalas dengan caci maki? Kalau bukan Roh Kudus yang mengajarkannya untuk tidak mencaci maki balik. Dikatakan lagi, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kalau bukan Roh Kudus yang mengajar dia, tidak mungkin dia mau menderita dan tidak mau mengancam. Tetapi bahkan dia menyerahkan semua persoalannya pada Tuhan. Mengapa? Karena dia tahu siapa Tuhannya. Tuhannya lebih besar daripada dirinya. Dia seorang aktor, bukan seorang reaktor. Seorang yang melakukan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir adalah seorang yang lemah lembut adalah seorang yang menghormati sesamanya. Dia tidak menganggap sesamanya lebih rendah daripadanya. Tapi dia akan melihat sesamanya adalah orang yang sama seperti dia. Ciptaan Tuhan. Seorang yang sungguh-sungguh memahami kesulitan-kesulitan sesamanya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 berbunyi, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Cara saudara memberitakan Injil, yaitu dengan menghormati orang-orang yang tidak seiman dengan saudara. Belajar menghormati keyakinan iman mereka. Belajar menghormati perbedaan yang ada. Namun sebagai seorang pemberita Injil, tunjukkan itu melalui sikap dan tindakan saudara sebagai pengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah beberapa hal yang bisa menolong kita belajar untuk lemah lembut. Kita diajar di sini untuk bersama-sama belajar untuk memahami, bukan untuk menuntut. Kita belajar untuk memaafkan, bukan untuk menghakimi. Kita juga belajar untuk memahami pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Dan kita belajar untuk menyatakan pendapat kita dengan lemah lembut. Bukan lari dari kenyataan, dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kita juga belajar untuk bersedia diajar oleh firman Tuhan terus-menerus. Sehingga kita semakin dewasa di dalam pengertian akan Kristus. Dan jadilah pelaku firman. Karena Tuhan akan sungguh mampukan saudara menjadi pelaku firman. Dan belajarlah untuk menghormati orang-orang yang berbeda keyakinannya dengan saudara. Namun saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi pengabar Injil, menyampaikan berita Injil. Melalui apa? Melalui sikap hidup saudara, tutur kata saudara.
melalui cara pandang saudara, melalui tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan saudara yang membuat setiap orang hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saya percaya saudara mampu untuk melakukannya. Tuhan berkati saudara.